Halo sobat anime, kita gas lagi dah lo profilnya, push terus sampai habis. Dan seperti biasa yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi, kalau ada langsung aja kita bagi-bagi rezeki, siapa tahu yang mau ngasih bisa lah dicek di deskripsi. Dan yang seperti biasa juga tolonglah dibantu komen biar uploadnya lancar terus coy. Kemarin gua sempat upload satu hari itu 3, kalau ya view-nya lancar minimal 3.000 lah satu hari dan like-nya 1.000, mungkin gue bakal sehari 3 kali. Waduh. Ya langsung aja kita gaskan lagi dah lo profilnya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Liu Xiaoyi dia telah mengalahkan seekor kultivator iblis yang telah merusuk ke sebuah desa. Dan di tempat inilah Liu Xiaoyi dia pun disembah, didoakan oleh orang-orang yang ada di tempat ini yang telah membantu dirinya. Dan di sini Liu Xiaoyi dia dianggap sebagai dewa penolong bagi penduduk desa. Namun untuk Liu Xiaoyi sendiri, setelah dia mengalahkan kultivator iblis itu, ternyata dia tidak pulang dengan tangan kosong. Dia membawa beberapa bagian yang dimiliki oleh kultivator iblis itu, termasuk skin yang ada bersama dengan dirinya. Tapi ketika dia mendapatkan skin ini, dia merasa kalau skin ini ya lumayan bagus sih, tapi jika dipakai oleh adiknya dan juga muridnya itu terlihat agak sedikit aduh gimana gitu. Jadi tidak perlulah aku kasih kepada saudariku ataupun muridku ini, ujar dari Liu Xiao. Selain itu juga dia pun melihat kalau penduduk desa ternyata setelah dia pergi cukup jauh, ternyata mereka juga masih tetap berlutut dan mengucapkan terima kasihnya karena telah diselamatkan oleh dirinya, yang membuat Liu Xiaoyi ya dia pun sungguh sangat senang. Dia benar-benar cukup terharu. Namun setelahnya dia pun kembali pulang, dan di sela-sela perjalanan dia kembali pulang untuk menyelesaikan misinya di sini. Tentunya dia nggak afdol pulang tanpa sebuah buah tangan. Maka dari itulah dia pun membawa sebuah item yang dimiliki oleh kultivator iblis yang sebelumnya. Dan ternyata yang dia bawa ini adalah sebuah gelang yang di dalamnya pasti ada banyak harta karun milik orang itu. Dan mari kita lihat. Namun ketika dibuka isinya ternyata lah cuman segini doang. Cuma segini, bahkan dia lebih miskin daripada diriku. Wah, menyedihkan. Ujar dari Liu Xiao. Tapi di sini ketika Liu Xiao dia mengopek-opek lebih dalam lagi, dia pun mendapatkan hadiah yang ternyata apa ini? Waduh, bikin kaget aja. Tapi ya sudahlah, kita lepaskan aja, kita rilis aja. Dan sekarang kau dapat beristirahat dengan tenang. Ujar dari Liu Xiao. Selain itu juga ketika Liu Xiao dia kembali mengoprek-oprek isi yang ada di dalam tempat ini, dia pun mendapatkan 2 buah lencana Purple Moon. Dan ternyata dia adalah anggota resmi dari organisasi itu. Lumayan lah. Yang artinya aku juga nggak sia-sia menyelesaikan misi ini, ujar dari Liu Xiao. Dan setelah itu semua dioprek lagi, ternyata nggak ada apa-apa lagi, kosong. Dan ternyata ternyata dia memang miskin sama seperti diriku. Sudahlah. Maka dari itulah ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Di sini Liu Xiao dia juga membuka panel sistem miliknya untuk dapat menerima hadiah yang telah dijanjikan oleh sistem yang sebelumnya. Dan ketika Liu Xiao dia ingin membuka dan menerima hadiahnya, ternyata saat ini sistem akan memberikannya dengan opsi lucky spin. Tapi yang membuat Liu Xiao kesal ketika ternyata hadiah yang terbaik ternyata hanya memiliki peluang yang sangat kecil seperti itu. Apa-apaan ini? Hadiahnya tingkat A cuman sekecil ini. Ini nggak adil, ucap dari Liu Xiao yang kesal ketika dia melihat peluang untuk mendapatkan hadiah yang bagus cuman sekecil itu. Waduh, sistem kau benar-benar licik, ucap dari Liu Xiao. Tapi karena memang nggak punya pilihan lain, ya siapa tahu dia hoki bisa mendapatkan hadiah itu. Maka adalah di sini aktivasi. Waduh, kebalik. Ya pokoknya itulah. Di sini Liu Xiao dia pun memutar lucky spin miliknya, dan ternyata ning lah. Ketika berhenti, ternyata lewat dari poin yang dibutuhkan untuk mendapatkan rank hadiah tingkat A. Gagal. Membuat Liu Xiao dia pun kesal ketika dia gagal mendapatkan poin maksimal hadiah yang ada di tempat ini. Tapi ternyata jarumnya pindah sendiri, yang membuat Liu Xiao dia pun kesal. Kau mau mempermainkanku kah? Jawab dari Liu Xiao. Tapi memang di sini jarumnya pun kembali berpindah ke rank A, yang artinya dia mendapatkan hadiah yang luar biasa. Memang sistem kau benar-benar mempermainkanku. Untung saja aku mendapatkannya. Tapi ketika Liu Xiao dia membuka hadiah apa yang akan dia dapatkan, ternyata dia mendapatkan sebuah kupon yang disebut sebagai copying voucher yang dapat membuat dirinya meniru item apapun yang dapat dia sentuh. Tapi item ini hanya digunakan cuma 1 kali aja.
Ternyata aku mendapatkan item yang seperti ini, tapi yap, ini cocok untuk dapat rankingnya di peringkat A, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini dapat seperti sebuah cheat, dapat menirukan apapun yang aku inginkan. Tapi di sini Liu Xiao dia sepertinya ingin mendapatkan sebuah item yang dimiliki oleh para MC yang ada di dunia ini. Maka dari itulah dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Aku menginginkan item itu karena itu adalah item yang dimiliki oleh 4 karakter utama yang ada di dunia Tian Xuan ini. Dari Yue, dia juga memilikinya satu, dan pasti ada rahasia besar di balik itu semua. Karena item itu berasal dari sekte besar yang ada di zaman kuno, yaitu sekte Yan Yi Dao. Karena itulah aku menginginkan benda itu hujab dari Liu Xiaoyi. Namun di sini dia juga untuk mendapatkannya tentunya aku harus menyentuh benda itu, dan setelahnya kini dia pun kembali pulang. Dan di sela-sela perjalanan dia kembali pulang, di sini Liu Xiao dia pun meningkatkan level yang dia miliki juga. Karena memang saat ini ya poin XP yang dibutuhkan untuk naik level juga telah terpenuhi. Maka dari itulah yuk ayo kita naikkan levelnya dulu hujab dari Liu Xiao. Dan setelahnya kini dia meningkatkan levelnya, tentunya dia menjadi lebih kuat lagi. Dan di sini Liu Xiao dia pun mulai berpikir apakah dia akan menggunakan skill ungu ini. Tapi ya ini agak disayangkan juga, tapi ya memang harus diambil juga. Dan untuk skill tingkat ungu ini di dunia Tian Xuan ini adalah skill yang termasuk skill tingkat tinggi. Namun skill tertinggi yang paling puncak jelas tetaplah peringkat orange. Dan untuk tingkat orange itu sendiri itu hanya ada di sekte kelas atas yang telah dibuat langsung oleh seorang master yang disebut sebagai Master Tian Dao, dan dia ada di zaman kuno, dan untuk saat ini dia telah lama menghilang. Dan untuk sosok pencipta skill tingkat orange ternyata dia adalah seorang pria yang terlahir dari sebuah kombinasi yang cukup unik, di mana dia dilahirkan dari seorang pria ataupun bapak yang merupakan seorang manusia dan juga ibu yang seorang demon. Dan tentunya hal ini, kombinasi ini tentunya agak sedikit sulit untuk dapat terrealisasikan. Tapi uniknya sosok leluhur ini dia pun terlahir dari dua kondisi yang berbeda, itu yang membuat dirinya menjadi lebih kuat. Tapi tentunya ketika dia terlahir di dunia awal-awalnya tentunya dia tidak akan menjadi kuat, justru dia menjadi bulan-bulanan bagi orang-orang yang ada di zaman itu. Tapi siapa yang menyangka kalau ternyata dia dapat bangkit dan juga survive. Bahkan di dalam takdirnya yang sangat mengerikan itu dia dapat menciptakan sebuah skill seni bela diri yang sangat mengerikan. Bahkan dia juga membuka sebuah era baru yang benar-benar luar biasa. Karena memang di zaman kuno dulu untuk dapat berlatih itu juga tentu sangat sulit, dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan kultivasi. Tapi tidak, dengan leluhur gila ini dia menciptakan sebuah teknik pelatihan ki, dan dia mulai menciptakan sebuah teknik yang dapat digunakan oleh orang-orang biasa, yang membuat orang-orang biasa, bakat-bakat biasa pada akhirnya memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat belajar seni bela diri. Dan dengan kemampuan itulah dia benar-benar dapat merubah nasib seluruh umat manusia yang lemah yang ada di dunia ini. Dan ciptaannya itulah adalah sebuah hadiah yang dia berikan untuk seluruh dunia. Maka darilah dia pun dipuja oleh orang-orang yang ada di seluruh alam semesta, dan dia adalah orang yang sangat luar biasa, dan dia adalah sosok yang benar-benar terkenal, dan dia adalah ya leluhur yang paling dipuja oleh orang-orang yang ada di daerah Qinzhou, karena memang dia terlahir di tempat ini. Dan sekelas lah itulah orang yang paling luar biasa yang ada di dunia Tian Xuan ini. Ya itulah sekelas info. Dan sedangkan di sisi lainnya saat ini ternyata gadis Wei dia pun masih menunggu kedatangan dari Liu Xiao. Ketika Liu Xiao pergi menjalankan sebuah misi, dia masih tetap stay di tempat ini menunggu kedatangan dari Liu Xiao. Hingga pada akhirnya ketika Liu Xiao kembali di sini, gadis ini dia pun dapat merasakannya. Hei, dia telah kembali. Hujan dari gadis duhai ini, dan dia kini langsung bersiap menyambut kedatangan dari Liu Xiao. Dan ketika Liu Xiao datang ke sini, guys, ini dia langsung berujar, Master Sekte Lu, akhirnya kau kembali. Ucap dari gadis duhai ini. Namun untuk Liu Xiao yang melihat gadis ini, dia ada tepat di hadapannya, membuatnya berpikir, hei, gadis gila ini, dia tidak menungguku selama sepanjang waktu kan di tempat ini, pikir dari Liu Xiao. Tapi itu gadis duhai ini ketika dia melihat Liu Xiao kembali dengan tingkatan level kultivasi yang telah berbeda, membuatnya bertanya, hei, Master Sekte Lu, kau melakukan penerobosan lagi kah? Ujar dari gadis ini yang tidak menyangka kalau ternyata Liu Xiao dapat naik level dengan sangat-sangat mudah. Wow, kecepatan penerobosannya sungguh sangat luar biasa, dan dia benar-benar tidak tertandingi di seluruh sekte ini. Bahkan di sekte pedang saja yang bisa seperti ini tidak ada. Ujar dari gadis ini yang membandingkan Yue dan juga dirinya dengan Liu Xiao, dan mereka pun merasakan kalau
tidak sebanding dengan Lu Xiao. Wah, luar biasa ujian dari gadis duhai ini. Sedangkan untuk Lu Xiao ketika dia kembali dan disambut oleh gadis ini tentunya membuatnya pun bertanya, Nona Wei, ada apa? Ujian dari Lu Xiao. Dan untuk gadis duhai ini dia berujar, ya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan dirimu. Ujar dari gadis ini sebelum dia pun mengeluarkan item miliknya dan dia juga berujar, Master Sekti Lu, tolong beri aku sebuah pencerahan. Ujian dari gadis duhai ini. Dan untuk Lu Xiao, dia pun tahu kalau gadis ini memang seorang maniak. Gadis ini ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia sama seperti bapaknya yang seorang Soft Dragon. Karena memang dulu Soft Dragon ketika dia masih muda, dia selalu saja berkeliling untuk menantang orang-orang kuat dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi orang-orang yang ada di tempat itu, mereka pun menganggap kalau Soft Dragon adalah orang yang sangat-sangat gila yang selalu saja menantang orang yang kuat. Tapi ketika Soft Dragon telah berada di puncak, orang-orang pun sungguh sangat senang ketika mereka pernah bertukar pelatihan dengan Soft Dragon, dan mereka pun sungguh sangat bangga dengan pencapaian yang dilakukan oleh Soft Dragon, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa ketika di zaman itu. Sedangkan untuk Lu Xiao sendiri saat ini, dia nggak peduli juga sih tentang Soft Dragon, tapi di sini dia pun ternotis dengan item yang memang dia cari. Nah, ya itu dia, itu yang aku cari. Dan karena memang gadis ini dia menginginkan berlatih dan juga mendapatkan pencerahan dari Lu Xiao, membuat Lu Xiao dia berujar, oke, baiklah, ayo kita bermain. Ujian dari Lu Xiao yang membuat gadis ini tentunya dia sungguh sangat senang. Tapi sebelum mereka melakukan sebuah pertandingan, di sini Lu Xiao dia pun mengatakan, tapi tunggu dulu Nona Wei, aku punya satu permintaan. Ya, katakanlah, selama itu tidak kelewatan, aku akan menyanggupinya. Ujian dari gadis ini. Baiklah, kalau begitu aku hanya akan melakukan satu kali gerakan, dan setelahnya itu semua akan berakhir. Ujian dari Lu Xiao. Oke, aku terima. Ujian dari gadis ini yang tidak memiliki syarat atau apapun itu. Selama Lu Xiao memberikan sebuah pencerahan, dia pun akan menerima, walaupun itu cuma satu gerakan. Ya, aku rasa itu sudah lebih dari cukup. Karena memang orang yang dapat membentuk So Inten ketika dia masih ada di tingkatan pertama, dia pasti adalah orang yang sangat luar biasa, dan ini benar-benar membuatku sangat-sangat ingin jadi gatal nih. Ujian dari gadis duhai ini yang tertarik dan juga benar-benar interesting dengan Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao, baiklah, kalau begitu ayo ikutlah dengan diriku pergi ke lapangan alun-alun utama Sekte Mo. Ujian dari Lu Xiao. Sedangkan di alun-alun utama ternyata saat ini murid kecil Xiao Qiu dia sedang berlatih di hadapan dua seniornya itu. Dan melihat gadis kecil ini yang sedang berlatih di sini, Luo Bing dia berujar, "Hey, Xiao Qiu, kau sepertinya salah dalam melakukan sebuah gerakan. Lihatlah seniormu ini." Ujar dari Luo Bing. Maka dari itulah di sini Luo Bing dengan sangat anggun dia menunjukkan, mendemonstrasikan teknik yang dia pelajari, dan ini adalah hal yang cukup indah. Dan hal itu juga disadari dan juga dibetulkan oleh Luo Bing. Luo Bing lagi, Dongli maksudnya. Dan itu membuat Dongli dia berujar, ya bagus, tidak buruk. Namun untuk gadis kecil ini dia bersungguh sangat senang ketika dia melihat sebuah demonstrasi yang sangat luar biasa. Wow, senior, kau benar-benar luar biasa. Ujian dari gadis kecil ini. Namun tak lama setelahnya, kini Lu Xiao dan juga gadis Wei, Nona Wei, mereka pun datang. Dan untuk Nona Wei ketika dia melihat situasi yang ada di tempat ini dan juga atmosfer yang sangat luar biasa mendukung, membuatnya berujar, lihat Master Sekte Lu, ternyata sektemu ini benar-benar membuatku sangat iri. Suasana yang ada di tempat ini, atmosfernya benar-benar luar biasa. Ujian dari gadis duhai itu. Namun untuk Lu Xiao, ya itu benar. Dan sekarang ayo silakan ujian dari Lu Xiao. Namun kedatangan dari Lu Xiao dan juga Nona Wei tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun langsung menyambut kedatangan dari Lu Xiao dan juga Nona Wei. Tapi untuk Luo Bing seperti biasa ketika dia melihat Nona Wei yang memiliki aset yang luar biasa, membuatnya sungguh sangat iri. Kenapa mereka terlihat tambah besar ya? Padahal baru beberapa hari ujian dari Luo Bing. Padahal aku juga telah melakukan sebuah pijatan, tapi kenapa aku rasa kalau ini tidak tumbuh? Ujian dari Luo Bing yang kesal ketika dia melihat aset yang dimiliki oleh Nona Wei semakin bengkak. Waduh. Sedangkan untuk Nona Wei, dia pun ternotis dengan salah satu murid yang ada di tempat ini, dan dia merasakan kalau ada sebuah aura yang tidak menyenangkan dari salah satu murid dari Lu Xiao. Dan itu membuat dia berujar, tunggu dulu, Master Sekte Lu, bukankah orang itu tidak. Sebelumnya aku juga harus mengatakan kalau aku memiliki sedikit pengetahuan tentang aura, dan muridmu itu dia memiliki aura hitam. Ucap dari Nona Wei ini yang membuat Lu Xiao dia berujar, ya
aku tahu itu. Dan menurutku itu hanyalah sebuah masalah kecil, ujar dari Lu Xiao. Karena sejatinya aku percaya pada takdir. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Xiao tentunya membuat dia pun bertanya-tanya. Apa? Takdir? Tunggu dulu, Master Sekte Lu. Menurutmu takdir itu apa? Ujar dari gadis ini yang bertanya kepada Lu Xiao. Namun di sini untuk Dongli yang mendengar kalau gadis itu bertanya kepada Lu Xiao tentang hal yang seperti ini membuatnya pun sedikit kenapa dia malah memberikan sebuah kesempatan kepada kakak untuk sombong? Ujar dari Dongli yang tahu kemana arah pembicaraan yang akan diberikan oleh Lu Xiao ketika dia diberikan sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah kesombongan. Tentunya dia tidak akan melepaskannya dan itu membuat dia berujar. Takdir adalah sebuah alasan bagi orang lemah, tapi itu adalah sebuah kalimat yang rendah hati bagi yang kuat. Ujar dari Lu Xiao mengatakan sebuah pepatah. Dan untuk diriku sendiri secara pribadi, akulah yang menentukan takdirku, bukan surga. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Xiao, pepatah yang sungguh sangat indah membuat gadis ini dia pun sungguh sangat terkesima. Kata-kata yang sangat luar biasa ujar dari gadis duhai ini. Dan untuk Lu Xiao, dia pun kini bersiap untuk mengeluarkan item miliknya dan dia siap untuk berlatih bertukar serangan dengan gadis ini, Nona Wei itu. Dan dia juga berujar, iya Nona Wei, ayo kita mulai. Ujar dari Lu Xiao. Lihat dua sosok ini akan bertukar serangan dan juga pelajaran tentunya mengejutkan bagi mereka yang ada di tempat ini. Dan itu membuat Dongli dia berujar, jadi kakak dia datang ke tempat ini untuk bertanding dengan orang itu kah? Ujar dari Dongli yang agak sedikit khawatir. Namun untuk mereka yang lainnya, mereka juga sungguh sangat antusias melihat aksi yang akan ditunjukkan oleh Master Sekte. Namun untuk Nona Wei dia berujar, Master Sekte Lu, saat ini kau ada di tingkatan kedua. Kalau begitu, aku akan sedikit menyegel kultivasiku agar kita berada di tingkatan yang sama. Ucap dari Nona ini yang membuat jadi kakak telah meningkat ke tingkatan 2 kah? Dia naik ke tingkat 2 dalam waktu singkat. Kakak, dia menerobos lagi. Ujar dari Dongli yang tidak menyangka kalau ternyata kakaknya melakukan sebuah penerobosan lagi. Padahal sebelum dia pergi, dia juga melakukan sebuah penerobosan. Dan sekarang naik lagi. Edan. Ujar dari Dongli. Tapi untuk Lu Xiao, dia pun bingung dengan apa yang ditunjukkan ekspresi dari Dongli. Guys, itu kenapa dia berekspresi seperti itu? Bukankah ini adalah hal yang normal? Dan harusnya dia kan senang ketika aku melakukan sebuah penerobosan. Tapi kenapa dia terlihat seperti ini? Ujar dari Lu Xiao yang melihat ekspresi dari adiknya. Tapi untuk Nona Wei, dia nggak peduli juga dengan itu semua. Dan dia juga langsung bersiap untuk melepaskan sebuah serangan. Master Sekte Lu, bukankah kau katakan kau hanya akan memberikan satu gerakan? Maka darilah, dari dalam satu gerakan ini aku akan mengarahkan segalanya. Ujian dari gadis duhai ini yang kini dia pun mengeluarkan So Inten miliknya yang membuat kini tiba-tiba saja langit langsung turun salju. Padahal saat ini tidak lagi turun salju yang membuat Lu Xiao dia pun tahu, salju, ini sungguh hal yang sangat indah. Ucap dari mereka yang menyaksikannya. Dan untuk Dongli dia pun tahu kalau ini adalah sebuah Sword Intent. Ini adalah Sword Intent dan ini adalah Sword Intent yang dimiliki oleh Putri Sofragen. Ucap dari Dongli yang membuat mereka pun bingung. Apa? Sword Intent? Mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Nona Wei dan juga memiliki Sword Intent miliknya. Sedangkan untuk Lu Xiao, Sword Intent yang sungguh sangat indah. Baiklah, kalau begitu aku juga akan menggunakan yang aku miliki. Ujar dari Lu Xiao. Maka darilah di sini Lu Xiao dia pun ketika dia melangkah, dia pun masuk ke dalam sebuah lingkaran yang ada tepat di hadapannya. Dan untuk Lu Xiao dia pun tahu kalau ini adalah sebuah formasi yang disebut sebagai Gang Formation. Baiklah, aku mengerti. Tapi untuk Lu Xiao dia nggak peduli dengan itu semua dan dia langsung menyiapkan Sword Intent miliknya. Dan dalam satu gerakan di sini gadis ini dia pun langsung maju. Ini tidak akan mudah untuk dapat menembus Sword Intent yang aku miliki. Ini adalah skill terkuatku. Ucap dari gadis itu yang kini langsung melesat ke arah Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao dia pun sama. Nona Wei, dan dia adalah putri dari seorang Sofragen dan dia juga adalah senior dari Yue yang artinya dia cukup kuat. Dia telah mencapai ranking 4 bahkan sebelum dia berusia 20 tahun yang artinya dia sungguh sangat luar biasa. Dia adalah salah satu kultivator terkuat. Tapi sayangnya kau harus menghadapi diriku dan aku telah melihat kelemahanmu. Bagaimanapun juga perselisihanmu dengan Yue di masa lalu telah diketahui oleh semua orang. Bagi diriku itu memang masa lalu, tapi bagi dirimu itu adalah masa depan. Dan dalam perselisihan ini aku tahu apa yang harus aku lakukan karena aku telah melihat semua skill yang kau miliki. Maka adalah bisa dikatakan kalau aku saat ini memiliki sebuah sesuatu yang agak sedikit begitulah. Ujian dari Lu Xiao. Maka adalah ketika mereka bertukar serangan di sini Lu Xiao dengan sangat mudah dia pun
menyelesaikan ini semua dalam satu gerakan. Walaupun saat ini Nona Wei dia tidak terluka ataupun jatuh, di sini Nona Wei dia pun mengatakan, "Hei, sepertinya bukankah kita imbang?" Ucap dari Nona Wei, tapi untuk Lu Chou, tidak, Nona Wei, lihatlah, kau telah menjatuhkan sesuatu. Ucap dari Lu Chou yang saat ini dia pun memegang salah satu item yang dimiliki oleh Nona Wei telah berhasil dia rebut, yang membuat Nona Wei dia pun sadar kalau ternyata dia telah kalah tipis. Aku kalah tipis dari dirinya. Ucap dari Nona Wei yang tidak menyangka kalau dia ternyata kalah di dalam sebuah perselisihan dengan Lu Xiao. Orang itu bagaimana dia dapat melakukannya? Ucap dari Nona Wei yang mulai berpikir kalau ternyata sepertinya Lu Xiao dia memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat dan sengaja menahan tingkat kekuatannya hanya untuk mengimbangi dirinya. Padahal sejatinya dia dapat mengalahkanku dengan mudah. Ucap dari Nona Wei. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Wah, gua ngantuk. Edan. Besok lagi ya. Thank you.